Nah, berusaha kita memandang apa yang terjadi itu dengan kacamata berbaik sangka. Kalau tadi sang bapak menikah, selama 11 tahun dia tidak ngasih tahu ibu ya. Kalau dalam pandangan Ana, kayaknya bapak memang ingin menjaga perasaan ibu. Karena banyak perempuan itu yang sejatinya kepergian suaminya itu tidak masalah buat dia. Ketika bekerja suaminya, sebulan, 2 bulan di luar kota. Tapi ketika dia tahu suaminya di sana menikah, itu akan jadi bencana buat ini, ujian perasaan sebenarnya buat para wanita. Jadi lebih kepada ujian perasaan. Karena realitanya 11 tahun nggak ada masalah. Tadi 11 tahun nggak ada masalah. Cuma sang bapak mungkin merasa takut dia jadi dosa buat dia, mungkin pandangan bapaknya tadi, sehingga dia memberitahu kepada ibunya ketika ibunya sedang kritis, sedang sakit ya. Dalam rangka dia minta maaf bapak sama ibunya. Mungkin itu yang dilakukan oleh bapak. Tapi udahlah, yang terjadi sudah terjadi. Semoga ibu yang meninggal dunia dia keluar dari penjara ini, diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sana. Maka sang anak harus terus berusaha untuk berbakti sama ibu yang sudah meninggal dunia. Tapi sekarang kepada yang hidup deh. Seorang laki-laki, seorang ayah, itu mau menikah lagi 2, 3, 4, itu tidak perlu keridhaan anak-anak. Anak ingin menjelaskan hal ini karena di beberapa pertanyaannya, itu ada anak yang marah sama bapaknya karena bapaknya nikah lagi. Dianggap bapaknya telah mendolimin ibunya. Dalam pandangan dia, telah menyakiti ibunya. Ketahuilah bahwa selama yang dilakukan bapaknya itu betul menikah, maka itu diperintahkan sama Allah. Memang di situ mungkin ada unsur rasa sakit yang diderita oleh ibunya, tapi Allah membolehkan hal itu karena ada maslahat yang lebih besar. Maka nggak perlu seorang laki-laki itu meminta keridhaan istrinya, wala keridhaan anak-anaknya. Maka sekarang yang harus dilakukan anak, itu udah biarin yang dilakukan bapak itu, bapak akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sebagai seorang anak akan ditanya tentang kewajibanmu berbakti kepada bapak. Baik, yang dilakukan bapak dosa apa bukan? Bukan. Ya, kalau dikatakan bapak menikah. Kemudian tadi bapak cuma nggak ngasih tahu, iya. Apakah bapak tidak ngasih tahu dosa atau tidak? Enggak. Kembali kita berbaik sangka ya. Boleh jadi bapaknya itu nggak ingin ibunya tahu. Karena dia takut sakit perasaannya. Jadi demi menjaga yang dilakukan dia sebenarnya sebuah kebaikan buat keluarga. Maka nasihat ana yang perlu anti lakukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Selama yang dilakukan oleh ayahmu bukan perbuatan dosa. Kalaupun itu perbuatan dosa, anak disuruh memberi nasihat kepada orang tuanya dengan cara yang bijak, dengan penuh kelembutan. Tapi kalau ternyata bukan dosa, engkau ridho dengan takdir Allah SWT. Ingat, yang terjadi ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka engkau nggak perlu, ingat, bapak nggak perlu keridhoanmu. Engkau yang perlu keridhaan bapak. Ingat, bapak kita nggak perlu keridhaan kita ketika dia menikah. Tapi kita perlu keridhaan ayah kita. Jangan sampai kita jadi anak durhaka. Oke, engkau sakit hati sebagai anak perempuan ya. Mungkin bisa merasakan gimana sakitnya ibu umpamanya. Tapi ingat, yang dilakukan bapak bukan perbuatan dosa. Bukan sebuah kezaliman. Dan sekarang dengan bapak ibu sudah meninggal dunia, bapak mau bawa istrinya ke rumah itu, ya silahkan. Selama itu rumah miliknya bapak umpamanya, itu hak bapak. Jadi usahakan engkau menerima takdir Allah, dan pasti di situ ada hikmah. Dan dalam semua musibah ada penghapusan dosa dan pengangkatan derajat insya Allah. Dan sekali lagi,
engkau tidak perlu tenggelam dalam kesedihan, apa engkau perlu menerima takdir Allah dengan kesabaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.